Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami dalam mengerjakan segala sesuatu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah masalah dalam kebahagiaan duniawi. Masalahnya adalah tidak pernah merasa puas. Ketika kita mengejar-ngejar kebahagiaan duniawi, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Selalu akan muncul perasaan kurang. Dan berusaha mencari cara untuk menjadi lebih lagi merasa bahagia menurut ukuran dunia. Daniel Kahneman, seorang psikolog dan pemenang Nobel, pernah mengatakan bahwa manusia sering terjebak dalam ilusi fokus. Kita berpikir bahwa membeli mobil baru atau pindah rumah akan membuat kita puas dan bahagia. Tapi setelah itu tercapai, kita akan segera beradaptasi dan kembali ke titik nol ketidakpuasan. Maka tidak akan ada habis-habisnya pencarian kita akan kebahagiaan dunia. Ada satu kunci bagaimana kita memiliki bahagia yang sejati, damai sejahtera yang sungguh, yaitu di dalam Tuhan, yang adalah sumber sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kita. Dalam Yesaya 48 ayat 18 ini tertulis, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, sebenarnya Tuhan itu punya satu kerinduan yang luar biasa bagi kita umatnya. Kerinduannya adalah supaya kita mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, semuanya begitu indah, bertujuan untuk memberikan damai dan sukacita bagi Adam dan Hawa. Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi manusia ciptaannya. Dan rancangan itulah, rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, dan sukacita itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Cuma masalahnya, saudara, Adam dan Hawa berbuat dosa. Dosa tidak diciptakan Tuhan. Dosa adalah pilihan dari kehendak bebas manusia. Nah, di sini saudara, Tuhan memberikan petunjuk buat kita bagaimana supaya kita hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan yang tidak akan pernah berhenti. Caranya yang Tuhan sampaikan adalah memperhatikan perintah-perintahnya. Memperhatikan di sini bukan sekedar mendengar, saudara. Mendengar berbeda dengan memperhatikan. Ada orang yang mendengar tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Memperhatikan berbeda. Memperhatikan berarti mendengar dan juga melakukan apa yang didengar. Dan itulah yang menjadi kunci supaya kita mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan yang terus berlimpah dalam hidup kita. Bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita berada di tepi pantai dan memperhatikan gelombang laut, gelombang itu tidak pernah berhenti sama sekali. Selalu saja ada gelombang laut yang menuju ke tepian.
Dan seperti itulah janji Tuhan untuk kebahagiaan dan damai sejahtera kita. Damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Akan selalu ada dalam hati kita kedamaian sorgawi itu. Tapi sekali lagi caranya, perhatikan perintah-perintah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menuruti firman Tuhan? Atau kita cenderung untuk melanggar perintah-perintahnya? Kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Mari, kalau saudara mau hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan yang terus ada, lakukan firman Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita setiap hari. Janji Tuhan ya dan amin, dan Dia akan memberikan kepada saudara dan saya sukacitanya, damai sejahteranya yang melampaui segala yang ada di dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengajar kami dan memberikan pengertian bagaimana kunci kami mengalami sukacita, kebahagiaan yang terus ada, damai sejahtera yang tidak pernah hilang, yaitu dengan memperhatikan perintah-perintah-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak melupakan apa yang menjadi perkataan-Mu atas kami, tapi kami mengingatnya terus dalam hati kami dan melakukannya setiap hari dalam hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu setiap saat. Kami berdoa mohon perlindungan-Mu di sepanjang malam hari ini. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada jalan keluar, ada solusi yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.